Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan beberapa faktor-faktor dari ekonomi teknik. Di sini saya Febri Lestari dan rekan-rekan saya dan Nur Hasana dan Yosef Saiful Yunus. Langsung saja ke pembahasan topik yang akan kita bahas. Nah, di sini adalah faktor ekonomi. Sebenarnya dalam faktor ekonomi itu banyak faktor-faktornya, itu ada dari pertumbuhan ekonominya, perkembangan ekonominya, bahkan ada dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam ekonomi tekniknya itu sendiri. Di sini yang pertama yang ingin dibahas adalah dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi akan dijelaskan oleh saudara Yosef. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan ekonomi terlebih dahulu. Perkembangan ekonomi adalah suatu kondisi meningkatnya pendapatan karena adanya peningkatan terhadap produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan ini tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan bisa dilihat dari output yang meningkat, berkembang teknologi dan berbagai inovasi dalam bidang sosial. Berikut adalah faktor-faktor perkembangan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Pengaruh yang sangat besar karena melibatkan sumber daya yang melibatkan alam baik di darat maupun di tanah. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka jika sumber daya suatu negara terampil dan terlatih, maka hasilnya juga akan berkualitas tinggi. Terus IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi melibatkan penerapan metode ilmiah dan teknik produksi. Dengan kata lain, teknologi dapat didefinisikan sebagai sifat dan jenis instrumen teknis yang digunakan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Artinya, di sini pengembangan teknologi membantu dalam meningkatkan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Yang selanjutnya adalah modal, melibatkan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi. Memproduksi dan memperoleh semua produk buatan manusia ini disebut sebagai pembentuk modal. Terus yang kelima adalah budaya. Dalam industri besar tiket seperti pabrik kendaraan atau perusahaan pelayaran, kenaikan suku bunga dapat mencegah pelanggan dari meminjam untuk membiayai pembelian jenis produk dan layanan ini. Suku bunga tinggi juga menghalangi perusahaan untuk berinvestasi dalam modal baru dan ekspansi. Ya, selanjutnya faktor penghambat akan dijelaskan oleh saudara Nur Hasana. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dari perkembangan ekonomi sendiri. Faktor-faktornya yaitu dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Nah, yang kedua ialah KKN. KKN sendiri ialah kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, KKN juga dapat mempersulit sebuah negara dalam mengalami pertumbuhan. Faktor penghambat selanjutnya ialah suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi terjadinya investasi dari beberapa pengusaha yang akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan ekonomi, terutama dari negara-negara yang berkembang. Faktor selanjutnya ialah inflasi. Inflasi juga dapat memiliki dampak dan terjadinya penurunan indeks kepercayaan diri konsumen karena masyarakat sendiri akan mengurangi melakukan proses berbelanja. Faktor yang terakhir ialah tingkat keamanan. Tingkat keamanan apabila perkembangan ekonomi dengan lancar, maka Anda perlu menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Karena apa? Karena ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi yang menjadi lebih stabil dan kuat.
Ya, di sini kita dapat melihat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di bagian pertumbuhan ekonomi, lingkup pertumbuhan ekonomi lebih sempit, biasanya dilihat dari PDB tahunan. Sedangkan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan ekonomi jauh lebih luas, tidak hanya melihat dari PDB, tetapi juga dari standar hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada pendapatan negara saja di bagian pertumbuhan ekonomi, sedangkan di bagian pembangunan tidak hanya melihat dari pendapatan negara, tetapi juga peningkatan pendapatan dari kualitas hidup masyarakatnya. Terus di pertumbuhan ekonomi juga dilihat dalam jangka waktu singkat, biasanya per tahun. Kalau di bagian pembangunan ekonomi dilihat dalam jangka waktu yang lama. Terus pertumbuhan ekonomi juga diukur secara kuantitatif dari PDB, sedangkan dari pembangunan ekonomi diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Berarti dengan dua cara yang berbeda, kuantitatif dan kualitatif, dengan indeks pembangunan manusianya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ekonomi teknik yang akan disampaikan oleh Saudari Feby Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari ekonomi tekniknya itu sendiri. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu faktor-faktor dari ekonomi teknik itu sendiri, saya akan memberitahu tentang simbol-simbol pada persamaan dari perhitungan ekonomi teknik itu sendiri. Yang pertama itu ada huruf P besar, yaitu nilai atau jumlah mata uang pada waktu sekarang yang bisa disebut sebagai present. Nah, kemudian ada F besar. F besar itu nilai atau jumlah mata uang pada waktu yang akan datang, bisa juga disebut sebagai future. Terus kemudian adanya A besar. A besar itu diartikan sebagai jumlah uang yang sama berurutan sampai dengan akhir periode, disebut annual worth. Kemudian ada N kecil. N kecil di sini adalah jumlah dari periode bunga atau interest period. Jadi interest period ini dapat dalam bentuk tahun, bulan ataupun hari. Kemudian ada I kecil. I kecil di sini adalah tingkat suku bunga per periode bunga atau interest dalam bentuk persen per tahun atau per bulan, persennya atau per bulan. Kemudian ada T besar. T besar di sini artinya adalah waktu periode yang ditetapkan dalam bentuk tahun, bulan ataupun hari. Kemudian yang terakhir ada simbol G besar. G besar di sini adalah jumlah dari peningkatan atau penurunan sebuah cash flow. Nah, cash flow di sini adalah laporan keuangan yang berisi mengenai pengeluaran dan penerimaan dalam satu masa atau satu periode. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari ekonomi teknik itu sendiri. Jadi, ekonomi teknik itu sendiri adalah merupakan sebuah proses perubahan kondisi ekonomi dalam suatu negara secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi di sini juga bisa terjadi akibat beberapa faktor. Nah, faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Nah, di sini salah satu faktornya adalah single payment. Jadi single payment itu faktor pembayaran tunggal atau bisa disebut dalam F per P dan P per F. Nah, arti dari single payment itu sendiri adalah formula yang dibuat untuk dapat menentukan jumlah uang yang akan datang atau future yang tadi saya jelaskan dalam simbol ekonomi teknik itu sendiri. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N dan P sama dengan F per 1 ditambah I pangkat N. Nah, persamaan di sini adalah persamaan untuk single payment itu sendiri. Nah, ada lagi yaitu faktor uniform
series present worth factor, dan capital recovery factor. Jadi untuk faktor yang di sini bertujuan untuk mencari pembayaran tunggal dan investasi seragam yang dilakukan atau pembayaran seragam dari investasi tunggal yang dilakukan. Nah, persamaannya itu ada dua. Yang pertama adalah P sama dengan A kurung siku buka kurung 2i ditambah 1 ditambah i pangkat n dikurangi 1 kurung siku per i dikali 1 tambah 1 pangkat n. Nah, jadi artinya dalam persamaan 1 ini digunakan kurung sikunya itu disebut sebentar. Nah, jadi untuk kurung siku di sini kurung siku di sini adalah sebagai present worth factor atau dari faktor ininya, faktor uniform series present worth faktornya. Dan pada persamaan ini memberikan present worth atau bisa disebut P yang tadi present, terus dikali sama dengan A di sini yang dimulai pada akhir-akhir. A di sini adalah equivalent uniform annual series atau yang bisa disebut dalam jumlah uang yang sama berurutan dalam satu periode atau per tahunnya. Kemudian diakhiri pada tahun-tahun pertama berikutnya dengan peningkatan suku bunga. Suku bunga itu adalah I. Nah, untuk penjelasan yang kedua adalah persamaan kedua di dalam kurung itu disebut capital recovery factor atau CRV yang menghasilkan equivalent uniform annual worth atau A tadi sepanjang N kecil di sini adalah banyaknya tahun yang digunakan atau yang dilakukan untuk pembayaran bunga di sini. Dan investasi P present yang diberikan ketika tingkat suku bunga sama dengan nilai I. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah sinking fund factor dan uniform series compound amount factor. Faktor ini juga bertujuan untuk mencari pembayaran tunggal di masa yang akan datang dari investasi seragam yang dilakukan atau pembayaran tunggal yang akan datang yang dilakukan oleh pengguna. Di sini juga sama, ada dua persamaan. Yang pertama adalah A sama dengan F kurung siku I per 1 ditambah 1 pangkat N dikurangi 1 kurung tutup siku. Yang kedua adalah F sama dengan A kurung kurawal kurung siku buka kurung 1 ditambah 1 tutup kurung N dikurangi 1 per I. Nah, jadi di sini masing-masing persamaannya adalah dalam kurung yang pertama yaitu synchrone fund factor yang digunakan untuk menentukan uniform noun word series A dilambangkan sebagai A dari future word yaitu F itu adalah future word yang diberikan oleh bunga I. Nah, yang kedua adalah perbedaan pada pembangunan nilai compound amount factor, di mana ketika dikalikan dengan nilai uniform null series atau A akan menghasilkan nilai yang akan datang. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.